Shalom warga kerajaan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, pikiran kita, tertuju hanya kepada Dia. Kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Dan malam hari ini biarlah kita izinkan Tuhan bekerja buat kita masing-masing. Dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan untuk setiap apa yang Engkau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami mau berkata Tuhan baik, sungguh amat baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Kami percaya Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, kami percaya Tuhan. Ku percaya sama untuk Amin. kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yes. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.
terbaik. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau menyertai kami. Sungguh kami percaya. Kami percaya Tuhan. Kau beri tiang awan, tiang api. Oh, terima kasih Tuhan. Syukur. Oh, terima kasih. Sungguh baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh. Sungguh kami percaya kasih-Mu Tuhan. Kami percaya karya-Mu. Kami percaya Engkau nyata dalam kehidupan kami. Dan kami sungguh percaya Engkau memegang hidup kami di dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, itulah yang menebus hidup kami. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Haleluya. Amin. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Engkau yang memegang hidup kami. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu
Terima kasih Bapa untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang boleh kami nikmati setiap hari. Malam hari ini kami bersama-sama bersekutu, datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mohon kasih-Mu di dalam hidup kami dengan memberikan kepada kami kehendak-Mu. Engkau nyatakan supaya kami bersama-sama dapat diperkaya dengan kebenaran firman-Mu. Mari ya Bapa, berikan hikmat-Mu kepada kami, baik kami yang mendengar, juga hamba-Mu yang terbatas, yang berusaha berbagi akan isi hati-Mu. Biarlah kiranya hanya kehendak-Mu saja yang sejati disampaikan dan kami boleh bersama-sama menerima kebenaran-Mu untuk melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus menjadi garam dunia. Ya, kita ambil ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 13, satu ayat saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah garam dunia. Kata-kata Kristus ini bukan suatu himbauan buat kita. Bukan pula suatu harapan, melainkan sebuah pernyataan. Ya, sebuah deklarasi, sebuah proklamasi. Menjadi garam adalah suatu kondisi keberadaan kita. Ini bukanlah sebuah ajakan dari Tuhan Yesus untuk kita jadi garam dunia, tidak. Ini adalah sebuah keharusan. Sebagai orang percaya, kita tidak harus menjadi garam dunia. Ya, sebetulnya kata ini pun kurang tepat. Kita bukan harus menjadi garam dunia, tetapi kita memang dalam keberadaannya sudah menjadi garam dunia. Yesus menyatakan itu kepada kita, kamu adalah garam dunia. Sebelum kita merenungkan lebih jauh, saya punya sebuah cerita tentang seorang ibu namanya Ibu Sutami. Ibu Sutami ini adalah seorang buruh harian di sebuah pabrik sepatu. Setiap hari dia harus membungkus dan memasukkan ratusan pasang sepatu ke dalam dus-dus yang sudah tersedia. Hanya itu pekerjaannya. Hidup Ibu Sutami ini sangat pas-pasan karena ya namanya buruh, upahnya tergolong kecil. Tetapi Ibu Sutami yang setiap hari Minggu itu rajin ke gereja adalah seorang yang dapat kita katakan orang yang sangat murah hati. Meskipun hanya buruh harian tetapi hatinya sangat kaya. Penghasilannya yang pas-pasan tidak menghalangi Ibu Sutami untuk membantu tetangganya, seorang ibu berusia menjelang 60-an, pegawai kebersihan kantor kelurahan yang sedang butuh bantuan dana untuk pengobatan sakitnya. Ibu Sutami berusaha membantu kekurangan biaya pengobatan tetangganya itu di rumah sakit, padahal upahnya hanya pas-pasan. Dalam hal ini Ibu Sutami adalah seorang percaya yang mengerti bahwa dia adalah garam dunia dan ia harus hidup sesuai dengan statusnya itu apapun dan bagaimanapun keadaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan garam dunia? Ketika kita berpikir tentang garam dunia, kita berpikir biasanya tentang garam ya. Kita mungkin sedikit kesulitan untuk memaknai makna garam itu dalam pola pikir dan konteks dari paradigma orang Yahudi. Kebanyakan kita memakai gambaran tentang fungsi garam untuk membuat makanan menjadi lesat, supaya makanan itu lebih ada rasanya, lebih enak. Kalau nggak ada garam, tentu makanan jadi nggak lesat ya. Nggak ada rasanya ya. Banyak orang mengeluh kalau tidak ada garam. Atau mungkin kita memakai gambaran sifat garam sebagai bahan yang dapat mengawetkan makanan. Gambaran ini memang ada benarnya. Tetapi makna tentang garam sendiri yang melekat dalam pola pikir, dalam paradigma orang Yahudi, sebenarnya terdapat di dalam beberapa bagian Alkitab ini.
Yang pertama adalah dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Ya, demikian bunyinya, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawab Elisa, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya, kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Elisa memakai garam untuk menyehatkan sumber air yang tidak baik. Ini melekat sekali dalam pola pikir orang Yahudi karena di Israel sampai hari ini tempat di mana Elisa menyehatkan air yang beracun itu masih jadi satu situs untuk dikunjungi pelancong, ya. Nah, kita lihat bagaimana Elisa memakai garam untuk menyehatkan sumber air yang tidak baik. Jadi, dalam hal ini, menjadi garam adalah bicara mengenai bagaimana kita memiliki sebuah kehidupan yang memberi dampak, yang menyehatkan kehidupan yang tidak baik di sekitar kita. Kita tidak boleh apatis dan tidak peduli ketika segala sesuatu berjalan tidak benar di sekitar kita. Di sekitar gereja, di sekitar rumah, dan di sekitar lingkungan kita. Kita dipanggil untuk membawa perubahan dan menyehatkannya. Bukan malah jadi sumber masalah. Ya, kalau orang jadi sumber masalah, dia juga membawa dampak bagi sekitarnya, tapi bukan menyehatkan, merusak. Seringkali kita harus mengakui bahwa kita tidak sungguh-sungguh menjalankan atau melakukan tugas sebagai garam dunia ini. Karena kita punya konsep yang bisa dikatakan salah tentang menghakimi. Kita sering ajarkan atau sering juga menerima ajaran yang keliru tentang pengertian kata jangan menghakimi. Dalam Matius 18 ayat 15 sampai 17, Yesus memerintahkan kita untuk menegur saudara-saudara yang berbuat salah. Nah, ketika kita menetapkan seseorang sebagai orang yang berbuat salah sehingga kita perlu tegur, maka sebenarnya kan kita sudah menghakimi orang tersebut. Tetapi banyak orang ketika ada misalnya aktivis gereja, ada sesama hamba Tuhan yang berbuat salah, terus kita ngomong sudah jangan menghakimi. Padahal jelas-jelas dia berbuat dosa, dia sengaja melakukan ya misalnya perselingkuhan atau mencuri atau melakukan hal-hal yang curang dan kita mengatakan jangan menghakimi. Nah, kalau kita setiap perbuatan salah itu kita ngomong jangan dihakimi, kita lantas akan menoleransi semua hal-hal yang jelas-jelas keliru dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hal ini jangan-jangan akan membuat kita tidak akan mendisiplin dan tidak akan menghukum anak-anak kita ketika mereka berbuat kesalahan. Kalau memang dilarang sama sekali menghakimi anak kita berbuat salah ya biar saja. Atau kita akan membiarkan saja misalnya anak buah kita atau pegawai kita atau jemaat kita melakukan kesalahan, kekeliruan secara terus-menerus di dalam kehidupannya, di dalam pekerjaannya, dalam kegiatannya setiap hari. Menghakimi yang dilarang dalam Matius 7 ayat 1, Lukas 6 ayat 37, Yohanes 7 ayat 24, Roma 14 ayat 3 dan 13, 1 Korintus 4 ayat 5, Yakobus 4 ayat 11, semuanya berbicara tentang hal yang berkaitan dengan mengampuni orang yang berbuat kesalahan kepada kita karena kelemahannya. Bukan karena dia memang bermaksud sengaja berbuat dosa melanggar firman Tuhan. Ini tidak berkorelasi dengan kesalahan-kesalahan yang jelas-jelas melanggar firman Tuhan. Apalagi jika kesalahan itu, dosa itu dilakukan dengan sengaja.
Jika ada orang yang berbuat dosa, karena dia melanggar kehendak firman Tuhan, maka kita itu dipanggil untuk membenahi mereka. Kita punya kewajiban membenahi mereka. Jika ada hal-hal yang salah, kita dipanggil untuk memperbaikinya. Tetapi semua itu tentu harus didasarkan atas kasih. Bukan untuk menghancurkan, bukan karena kebencian, dan bukan karena kita bermaksud menyengsarakan orang tersebut. Karena kita membalas atau kita sangat ingin dia mengalami hal-hal yang buruk dalam hidupnya. Jadi kita menegur, memperbaiki, ya, semata-mata untuk membangun supaya dia menjadi manusia yang lebih baik dan makin berkenan kepada Allah. Inilah fungsi kita sebagai garam dunia. Menyehatkan kehidupan sesama, menyehatkan kehidupan orang lain. Fungsi lain dari garam dalam tradisi Israel adalah sebagai bahan yang dibubuhkan pada korban sajian. Imamat 2 ayat yang ke-13. Hal ini bermakna bahwa kebaikan yang berdampak menyehatkan dalam kehidupan kita haruslah tidak terpisahkan dari apa yang kita persembahkan kepada Tuhan. Ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, yang pertama kita persembahkan pasti adalah tubuh kita, ya. Maka tubuh kita ini haruslah menjadi sebuah tubuh yang tidak bercela. Ini bermakna bahwa kita harus menjaga tubuh kita dari segala kenajisan dosa. Kita harus kudus. Roma 12 ayatnya yang pertama. Yang kedua adalah persembahan yang berupa korban bakaran. Kalau di dalam perjanjian lama itu korban bakaran, atau saat sekarang ya bisa diartikan ketika kita membawa persembahan berupa harta kita. Maka semua persembahan itu haruslah berasal dari segala sesuatu yang diperoleh dengan cara-cara yang benar atau cara-cara yang sehat. Maksudnya diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan ketetapan firman Tuhan. Jika tidak demikian, maka persembahan syukur atau ukupan atau perpuluhan kita adalah sesuatu yang tidak layak untuk dipersembahkan. Sebuah persembahan hanya dapat menjadi berkat, hanya dapat menyehatkan jika persembahan itu bersumber dari kekudusan, dari sesuatu yang sehat, baik dalam hal bekerja maupun dalam hal memperoleh upah atau keuntungan. Jadi kalau kita dapat korupsi, hasil korupsi, jangan dikasih perpuluhan buat Tuhan. Itu tidak layak, itu menghina Tuhan. Bisa mendatangkan bukan berkat, malah kutuk dalam hidup kita. Persembahkanlah apa yang memang berasal dari sesuatu yang benar. Yang ketiga adalah perjanjian garam atau berit melah. Ya, ini di dalam Alkitab kita temukan dalam beberapa bagian. Ya, Bilangan 18 ayat 19 itu adalah salah satu yang bicara soal itu, ya. Berit melah atau perjanjian garam ini bermakna bahwa ada keterikatan antara kehidupan yang menyehatkan dalam diri kita dengan Allah. Kita tidak dapat memisahkan kehidupan yang benar dan berdampak membawa kesehatan bagi sesama dan lingkungan dalam kehidupan kita dari persekutuan yang sejati dengan Allah. Jika kita sungguh memiliki persekutuan yang sejati dengan Allah, maka kita pasti akan membawa dampak yang menyehatkan bagi sesama. Kita nggak bisa ngomong kita mengasihi Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Tetapi ternyata hidup kita tidak menjadi berkat untuk orang lain. Kita hidup self-centered. Kita nggak berorientasi pada kemuliaan Tuhan bagi kepentingan sesama. Dengan apa kita bisa memuliakan Tuhan? Membawa dampak menyehatkan bagi sesama. Ya dengan menjadi pelaku firman yang benar dan sejati. Di dalam 2 Tawarik 13 ayat 5, Raja Abia atau Abiam Raja Yehuda
mengingatkan Yerobeam tentang perjanjian garam antara Allah dengan Daud tentang kerajaan Israel. Jelas di sini bahwa perjanjian garam bicara soal signifikansi ketaatan pada perintah Tuhan, yaitu suatu hidup yang kudus, kekudusan yang berhubungan dengan tegaknya kerajaan Daud. Ketika Raja Abia yang mengandalkan Tuhan melawan Yerobeam yang jahat di mata Tuhan, maka hancurlah kejayaan Yerobeam meskipun jumlah pasukannya 2 kali lipat dibanding jumlah pasukan Abia. 800 ribu dibanding 400 ribu, ya. Ketika perang, orangnya jumlahnya jauh lebih banyak tapi kalah, 2 kali lipat tapi kalah. Tetapi ketika raja yang jahat seperti Yoram memerintah atas Yehuda, maka hancurlah mereka karena tidak melekat pada Allah. Di dalam Markus 9 ayat 50, keberadaan garam menimbulkan hidup berdamai dengan sesama. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Damai di sini bukan bermakna kita tidak pernah mengalami konflik dengan orang lain. Bukan itu. Termasuk juga damai dengan orang-orang yang hidupnya tidak beres atau jahat. Damai di sini bermakna tentang melanggar perintah Tuhan. Ini bermakna tidak melanggar perintah Tuhan dan tidak melanggar norma-norma yang berlaku secara umum di tengah masyarakat. Atau dengan kata lain, damai berdasarkan kebenaran Allah. Jadi ketaatan akan kehendak Allah itu menunjukkan persekutuan yang sejati dengan Allah dan mengakibatkan kedamaian dan kasih kepada sesama. Bandingkan dengan Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, ya. Di mana di situ Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada akhirnya kita semua harus mengerti akan hal ini. Kita adalah garam dunia. Yang pertama-tama harus berdampak menyehatkan bagi setiap kehidupan yang rusak dan bermasalah di sekitar kita. Bukan justru menjadi masalah atau berdampak buruk bagi lingkungan di sekitar kita. Kedua, dalam hidup ini kita membawa persembahan kepada Tuhan. Ya, pertama berupa hidup dan tubuh kita yang kudus. Dan persembahan material, ya, berupa harta yang diperoleh dengan cara-cara yang sehat dan kudus sesuai dengan kehendak dan ketetapan Allah. Dan ketiga, jika kita mengaku bersekutu dengan Allah, maka persekutuan yang sejati itu pasti membawa dampak yang menyehatkan bagi kerohanian sesama. Dan hidup kita pastilah damai dengan saudara-saudara seiman. Kalau kita tidak memenuhi semua ini, maka jangan-jangan kita bukanlah garam dunia dan akan dicampakkan karena sungguh-sungguh tidak berguna. Kiranya kita sungguh boleh hidup sesuai kehendak Tuhan, menjadi garam dunia yang menyehatkan bagi kehidupan di sekitar kita. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar,
kebenaran firman yang sudah Kau bagikan bagi kami. Dan juga untuk setiap Tuhan tuntunan kasih-Mu hari demi hari Tuhan. Sehingga kami boleh hidup, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Bapa, malam hari ini kami percaya Tuhan. Kalau setiap kami tetap diberkati Tuhan. Setiap kami tetap ada dalam kasih-Mu, perlindungan-Mu Bapa. Malam hari ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Yang mengalami pergumulan, kami tahu Tuhan di saat-saat seperti ini. Dalam badai COVID yang saat ini Kau izinkan ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan-pergumulan di antara kami untuk membawa kami terus naik, bukan turun, untuk kami menjadi kepala bukan ekor, untuk kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami kesakitan Tuhan, baik sakit apapun juga, ataupun ada jemaat-Mu yang Kau izinkan terkena penyakit COVID, akademi COVID ini Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga menyerahkan Tuhan setiap dari antara kami pendengar-pendengar yang ada di rumah pun Tuhan yang mengalami pergumulan baik masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah apapun juga Tuhan. Kami yakin dan percaya di dalam Engkau ada jalan keluar Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh masalah kami bawa. Kami letakkan di bawah kaki-Mu. Bukan kami yang membawa, tapi kami letakkan di bawah kaki-Mu. Dan bersama-sama dengan Kau, kami yakin kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan melihat Tuhan, kemenangan besar terjadi. Saat ini Tuhan sedang menyembuhkan setiap orang-orang yang sakit, setiap orang yang ada dalam masalah. Tuhan sedang membukakan jalan satu persatu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tetap boleh bersyukur di tengah COVID pandemi ini, COVID akademi ini, kami boleh mengalami kebaikan-Mu, kami boleh mengalami kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau selama ini kami juga tetap boleh bertumbuh, kami boleh tetap mengalami kasih-Mu, kebaikan-Mu, kami tidak terhilang, karena kami tetap terlibat di dalam Komsel Bapak. Oleh karena itu kami mendoakan setiap jemaat-Mu yang ikut Komsel, ataupun yang belum ikut Komsel Tuhan. Kami berdoa Tuhan, urapi setiap Komsel-Komsel yang ada Bapak, sehingga di dalam Komsel itu setiap kami boleh semakin bertumbuh, setiap kami boleh saling menguatkan, setiap kami boleh saling dibentuk satu sama yang lain. Kami berdoa untuk gembala-gembala Komsel yang ada Tuhan, satu persatu Tuhan berikan hikmat marifat, Tuhan berikan kasih-Mu Tuhan untuk menaungi, untuk bisa memimpin sharing-sharing di dalam Komsel, untuk kami boleh semakin bersama-sama menjadi kuat di dalam Engkau. Kami juga berdoa untuk gembala-gembala sektor Tuhan, Kau juga memberkati setiap kami Tuhan, untuk kami boleh semakin menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih kami boleh mengalami reproduction yang baik di tahun-tahun ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk pelaksanaan PPKM yang sedang berlangsung di Jawa dan Bali Tuhan. Kami tahu ini waktu Tuhan. Ini kami berdoa selama PPKM yang kedua yang diperpanjang Tuhan. Kami minta Tuhan, kuasa-Mu benar-benar turun sehingga penyebaran COVID bisa semakin dihambat. Orang-orang yang terkena positif COVID semakin hari semakin mengecil Tuhan jumlahnya, dan yang sembuh akan semakin lebih banyak. Kami berdoa untuk kota Surabaya, Engkau memberikan hikmat marifat untuk PLT wali kota saat ini, Bapak Wisnu Buana Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berikan hikmat marifat untuk memimpin Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk wali kota yang terpilih berikutnya. Tuhan beri hikmat marifat untuk memimpin kota ini menjadi kota untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Tuhan, berkati Surabaya, berkati setiap gereja-gereja yang ada di Surabaya, berkati setiap pemerintahan yang ada di Surabaya, berkati pekerjaan Tuhan di Surabaya, sehingga banyak jiwa Tuhan, kerajaan Allah boleh dimenangkan di atas Surabaya ini, ditinggikan di atas segala-galanya. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk negara dan bangsa yang kami kasih, negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan tetap jagai, Tuhan tetap tuntun Indonesia. Kami percaya Indonesia akan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Indonesia dipakai untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kami menyerahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, baik Wakil Presiden, Menteri-Menteri yang ada Tuhan, seluruh gubernur, bupati, wali kota, sampai camat, lurah, RT, RW Tuhan, memberkati mereka, berikan roh yang takut akan Tuhan. TNI, Polri Tuhan, Departemen Kehakiman Tuhan, Kejaksaan, semuanya berikan hikmat marifat roh yang takut akan Allah berkuasa Tuhan. Kami juga menyerahkan DPR, MPR Tuhan, dan DPD, staf petinggi-petinggi negara yang lain, beri hikmat-Mu Tuhan. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia, Kau pulihkan Indonesia, Engkau mengampuni Indonesia. Kami yakin percaya Indonesia akan keluar lebih dahulu dari
pandemi COVID ini Tuhan akan menjadi negara yang terus bertumbuh, akan menjadi negara yang besar Tuhan karena Engkau mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih buat malam hari yang indah ini, buat Kingdom Worship Night yang luar biasa ini. Engkau sudah menjamah setiap kami. Kalau sebentar kami hendak berpisah, kami hendak melakukan aktivitas kami masing-masing, kami hendak beristirahat, kami hendak menjadi warga negara yang baik warga negara kerajaan surga dan warga negara Indonesia. Kami akan menerima berkat yang berlimpah-limpah daripadamu. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, karena Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Ia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Ia menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahteranya secara berlimpah-limpah. Apapun keadaannya, kau dipelihara, dijaga dengan damai sejahtera Allah. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang di surga, kasih penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan memurnikan kita sampai kita diangkat menjadi mempelainya yang kudus dan tidak bercacat celah. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Katakan dengan iman percaya. Kuasamu terlebih besar.